Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, kita langkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu kita menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali setiap pembelajaran dengan sebuah yel-yel. Seperti ini yel-yel yang saya buat agar membangkitkan motivasi anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yel-yelnya adalah jika Pak Guru mengucapkan semangat pagi, maka nanti anak-anak menjawab dengan pagi, tetap semangat, ojo mletri. Ini adalah yel-yel anti mletri. Coba kita bersama-sama ya, saya pandu. Semangat pagi, tetap semangat, ojo mletri. Begitu untuk yel-yelnya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 materi inspirasi Al-Quran, melestarikan alam, menjaga lingkungan, yaitu pada pelajaran PAI kelas 8 semester Gasal. Oleh saya Imam Budi Utomo, Sarjana Pendidikan. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran dari materi ini. Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu melalui model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, peserta didik dapat menganalisis penyebab kerusakan alam dan merumuskan rencana aksi nyata dalam menjaga dan melestarikan alam dan ekosistem sesuai dengan ajaran Islam. Itu adalah tujuan pembelajaran pada video kali ini. Untuk selanjutnya adalah kita menstimulus anak dengan sebuah gambar. Amatilah gambar berikut ini. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah ini, yaitu ada sebuah tempat sampah yang berisi sampah dan mayoritas adalah sampah plastik. Oke. Yang kedua, juga ada gambar terkait dengan sampah plastik, tapi ini berserakan di lantai, tidak terkondisikan, belum ditata dengan baik. Untuk gambar yang ketiga adalah ini, gambar sampah yang dibuang di selokan. Seperti itu. Jadi, melalui gambar ini kita amati anak-anak bagaimana kita bisa membandingkan gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Dari ketiga gambar ini, manakah gambar sampah yang paling rapi dan sampah yang paling sulit dibersihkan? Pasti jawabannya
Iya, yang paling rapi adalah gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua masih lebih mudah, tapi gambar yang ketiga sampah akan sulit dibersihkan karena sudah tercampur dengan air di got. Nah, seperti itu. Kemudian persamaan dari ketiga gambar ini apa ya? Nah, kira-kira apa? Iya, persamaan dari ketiga gambar ini adalah terdapatnya tumpukan sampah plastik yang ada di sekitar kita. Ini adalah budaya yang kurang baik, yaitu dengan memakai sampah plastik sekali pakai. Kalau begitu, nanti apa akibatnya jika di lingkungan kita terdapat banyak sampah plastik yang berserakan? Tentunya pembelajaran kita di sekolah akan terganggu, baik itu dari baunya, dari kondisi kelasnya jadi kurang nyaman, dan sebagainya. Ternyata hal ini dialami oleh siswa di SMP 2 Kuala Banjar. Belajar sambil hirup bau busuk dari tumpukan sampah. Info dari serambinews.com, tribunnews.com. Nah, ternyata usut punya usut, sekolah ini belum memiliki bak sampah. Akhirnya sampah yang dibuang ditumpuk saja berserakan. Akhirnya ini mengganggu siswa yang sedang belajar di kelas. Nah, sedangkan dari sumber data yang kita peroleh, nah, berapa lama sampah bisa terurai? Ada bermacam-macam sampah, jenis sampah. Yang pertama, kertas tisu. Kertas tisu itu dapat terurai antara 2 sampai 4 minggu. Kemudian kertas koran. Kertas koran dapat terurainya 6 minggu baru terurai. Kemudian kertas kardus 2 bulan, baju katun 2 sampai 5 bulan, potongan kayu 1 sampai 3 tahun, puntung rokok 1 sampai 5 tahun, kantong plastik. Nah, ini ya, kantong plastik yang sering kita gunakan, sering kita pakai di lingkungan kita, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, yang sering kita hasilkan setiap harinya, yaitu 10 sampai 20 tahun baru bisa terurai. Masya Allah. Nah, juga styrofoam 50 tahun, kaleng aluminium 200 tahun, plastik minuman, Masya Allah, plastik minuman 400 tahun. Bayangkan, padahal kita juga sering memakai plastik minuman, itu baru bisa terurai itu 400 tahun. Padahal usia kita jauh, tidak mungkin, jarang yang bisa sampai ratusan tahun, ya. Sedangkan sampah plastik yang kita pakai baru terurai sekitar 400 tahun. Wah, luar biasa ya. Botol kaca lebih dari 1000 tahun baru terurai. Masya Allah. Ya, ternyata kita setiap hari itu menghasilkan sampah yang sangat-sangat tidak baik untuk lingkungan kita. Selanjutnya, nah, kalau seperti itu nggak bahaya toh, ya kan? Nggak bahaya toh. Setelah mendapat informasi seperti itu, ternyata sampah itu terurainya lama sekali, tergantung jenis sampahnya. Apalagi yang kita garis bawahi di sini adalah sampah plastik. Tadi 10 sampai 20 tahun, sedangkan botolnya hingga ratusan tahun. Astagfirullah. Ya. Kalau udah gitu, nah siapa yang salah ya? Nah, ayo coba, kira-kira kalau seperti itu siapa yang salah? Nah, Allah telah berfirman dalam surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 41.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuhara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masya Allah, ternyata Allah telah kabarkan akibat kerusakan yang ada di bumi ini disebabkan oleh siapa? Tidak lain karena perbuatan tangan dari manusia yang tidak bertanggung jawab itu sendiri. Masya Allah, kita harus berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mungkin kita telah secara sadar ataupun tidak sadar, ternyata kita adalah pelaku dari perusakan alam itu sendiri. Padahal sebagai khalifah, sebagai yang diamanai untuk menjaga alam ini, kita harusnya merawat. Kita harusnya menjaga kelestarian alam, bukan malah merusaknya. Seperti itu. Semoga bagi oknum-oknum yang masih tanda kutip suka melakukan pencemaran lingkungan, suka merusak alam, semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Amin Allahumma amin. Terus peran kita sebagai pelajar muslim, kita sebaiknya harus bagaimana ya agar alam ini, agar sampah-sampah yang ada di lingkungan kita dapat terkondisikan dengan baik. Nah, sekarang tugas buat kalian, buatlah rencana aksi nyata untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolahmu. Nah, buatlah 3 rencana aksi nyata untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolahmu. Buatlah secara kelompok. Untuk kelompok akan dibagi sesuai dengan gaya belajar kalian. Akan dibagi, buatlah masing-masing kelompok 3 rencana aksi nyata untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolahmu. Jika sudah, maka pembelajaran kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Kita harus mengingatkan diri kita akan ajaran-ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab khalifah manusia sebagai pemelihara bumi. Dan dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia adalah pemelihara di bumi. Quran Surat Al-Baqarah, nomor surat 2 ayat 164. Ini adalah panggilan tegas kepada umat Islam untuk menjaga, merawat, melindungi karunia alam yang telah diberikan oleh Allah. Refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Yang kedua, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan penyebab utama terjadinya kerusakan di bumi ini? Yang ketiga, dari diskusi kelompok, sudahkah kalian mampu merumuskan aksi nyata untuk mengurangi banyaknya sampah plastik di sekolah kalian? Baik, untuk tugas pekan depan.
Pada pertemuan selanjutnya, anak-anak diwajibkan membawa HP yang sudah terinstal aplikasi Canva. Bagi yang HP-nya tidak support, boleh membawa buku gambar beserta alat mewarnai sebagai sarana membuat karya berupa poster digital atau poster manual terkait rencana aksi nyatamu untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata untuk pembelajaran pada materi ini, di video pembelajaran ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Marilah pembelajaran kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.